Sugeng siang lur. Piye kabare iki? Semoga api-api wae yo. Hari ini aku kembali ke tanah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tepatnya di sebuah desa indah di daerah Lombok Barat. Di Desa Sedau, Kecamatan Armada iki, terdapat sebuah danau luas nan indah yang menjadi tempat wisata sekaligus sumber pengairan dan irigasi. Hari ini aku bersama Mbak Anggun akan turun ke danau untuk mencari kerang keke, sejenis kerang air tawar kesukaan warga desa sini. Yuk Mbak, mumpung air lagi lumayan surut iki, kerangnya jadi tidak terlalu dalam. Mencari kerang keke iki gampang-gampang susah lur. Kita cukup mengandalkan telapak kaki sebagai penanda ada kerang di bawah kita. Nah, iki lur, sing jenenge kerang keke. Aktivitas bagi warga sekitar iki biasanya disebut madak keke. Madak artinya mencari, sedangkan keke artinya kerang laut lur. Sekilas, kerang keke ini mirip sekali dengan kerang kijing atau remis. Mereka sangat suka mengendap di dasar air dan tempat-tempat berlumpur lainnya. Kulitnya mirip dengan batu marmer yo. Ayo Mbak Anggun, cari lagi kerangnya, sing akeh yo. Kerang-kerang ini nantinya bakal kita olah menjadi sebuah sajian menu khas Eropa lur. Pokoknya dijamin enak dan menyehatkan. Wah, belum sampai setengah jam kita sudah mulai mengumpulkan banyak kerang keke. Tandanya ekosistem air di danau ini cukup baik dan masih bebas dari pencemaran lur. Wah, kayaknya udah cukup banyak iki Mbak. Yuk, langsung aja kita bawa ke kampung buat dimasak. Sebelum diolah lebih lanjut, kerang-kerang ini harus dicuci bersih dulu yo. Sekalian membuang sisa kotoran yang masih menempel di cangkang si keke atau si kerang iki lur. Kalau ada sikat gigi sebagai alat bantu untuk membersihkan, yo lebih baik lagi lur. Tapi kalau darurat seperti ini, cukup dibersihkan dengan air saja. Setelah dicuci, selanjutnya kerang kita rebus dulu agar cangkangnya bisa terbuka dan diambil bagian dalam dagingnya. Wah, iki lur, di sini besar-besar yo, bakalan puas makannya. Saat direbus, cangkang kerang akan terbuka dengan sendirinya. Kita tinggal mengambil bagian dagingnya dan membuang bagian cangkangnya saja. Sementara aku merebus kerang, Mbak Anggun juga sedang sibuk menyiapkan bahan tumisan kerang keke lur. Sebelum nanti kita taruh di atas roti kanape, kerang akan ditumis dengan bumbu sederhana. Biasa yo, bumbu tumisan seperti bawang merah, bawang putih, cabai, garam dan lainnya. Langsung dihaluskan semua alias ulek sampai tercampur rata. Bumbu tumisan bisa disesuaikan dengan selera masing-masing saja yo. Mau pedes monggo, mau lebih gurih manis juga monggo. Dul, ini bumbunya. Oh ya. Ditumis langsung ya. Oh ya Kak. Oh, aku bentar pergi buat roti dulu. Ya ya. Oke. Kembali ke urusan kerang iki lur. Setelah direbus sebentar dan dipisahkan dengan cangkangnya, sekarang waktunya kita iris-iris dulu daging kerang kekenya. Makanan kaya protein ini sebenarnya bisa diolah menjadi banyak sekali jenis menu. Bahkan cukup dibakar dengan olesan kecap manis atau mentega juga sudah maknyus lur. Oke Mbak Anggun, langsung tak proses iki. Tumis-tumis dulu yo. Kita panaskan minyak dan masukkan bumbu lekannya tadi.
Nyos, seketika aroma semerbak langsung menusuk hidung. Harum lur. Setelah bumbu mulai kuning kecoklatan, kita masukkan kerang kekenya. Sereng-sereng kita tumis sampai kerang berubah warna yo. Nah, terakhir sebagai ciri khas menu kanape khas Prancis, kita masukkan potongan tomatnya lur. Akan ada perpaduan rasa gurih, pedas, dan sedikit asam, dijamin maknyus. Nah, wis mateng iki lur. Kalau tadi toppingnya sudah jadi, sekarang kita buat dulu adonan roti kanapenya lur. Bahan-bahannya sangatlah mudah. Cukup menyiapkan tepung terigu, gula halus, susu bubuk, air, ragi kering, dan sedikit pengembang roti. Langsung campur aja semua bahannya sambil diuleni sampai kalis yo. Kudu sabar iki nguleninya Mbak Anggun. Kalau terburu-buru nanti bisa bantat alias gagal ngembang. Nah, pelan-pelan adonan akan mulai kalis iki lur. Boleh ditambah sedikit pewarna makanan biar makin sip. Adonan yang sudah kalis dan didiamkan selama 1 jam, selanjutnya kita kukus di suhu medium selama kurang lebih 40 menit lur. Awas yo, ojo dibuka terus sering-sering selama proses mengukusnya. Bisa-bisa bantat nanti rotinya lur. Wah, rotinya sampun mateng iki lur. Langkah selanjutnya kita akan membuat roti iki menjadi kering. Tinggal dipotong-potong seperti ini, kemudian diolesi dengan mentega lur. Setelah ini, roti yang sudah dioles mentega bisa langsung kita oven selama 20 menit sampai sedikit mengeras. Kak, nih kerang kekenya udah matang. Oke, sini dong. Biar kita susun di sini aja ya. Akhirnya kita sampai juga tahap terakhir yo. Rotinya sudah garing, tumisan kerang kekenya juga sudah ada. Tinggal kita susun sebagai topping roti kering yang tadi dibuat Mbak Anggun. Seperti inilah tampilan kanape kerang kekenya lur. Terinspirasi dari menu kudapan orang-orang di Eropa, utamanya negara Prancis. Yuk Mbak, langsung tak coba cicip yo. Wis lapar banget iki. Gimana? Enak kan? Enak banget. Wih, maknyus lur. Enak tenan. Monggo yo, dicoba resep ala si Gundul. Kanape kerang keke, dijamin anti gagal dan bikin nagih.